Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan dinamika rotasi. Yang pertama, perhatikan gambar. Ini gambarnya. Sebuah katrol silinder pejal. Jadi I ini adalah momen inersia sama dengan setengah mr kuadrat dengan massa 3 kg dan berjari-jari 20 cm dihubungkan dengan tali yang masing-masing terpaut pada benda bermassa di mana M1 sama dengan 6 kg dan M2 sama dengan 3 kg. Jika tidak terjadi gesekan pada lantai, berapakah percepatan kedua benda tersebut? Jadi di sini yang diketahui adalah katrolnya adalah silinder pejal, jadi massa katrolnya yaitu M besar sama dengan 3 kg, kemudian jari-jarinya yaitu R sama dengan 20 cm, kita ubah ke meter, jadi sama dengan 0,2 meter. Kemudian massa M1 sama dengan 6 kg dan M2 sama dengan 3 kg. Yang ditanyakan adalah percepatan, yaitu A sama dengan berapa. Jadi di sini lantainya adalah licin, maka licin tidak ada gaya geseknya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita gambarkan arah-arah gayanya. Jadi di M1 ini ada arah, di sini arah gaya beratnya, jadi W1. Kemudian di sini ada gaya normalnya, karena bersentuhan dengan lantai, jadi gaya normalnya. Kemudian di sini ada tegangan tali, jadi T1. Ini gaya yang terjadi pada M1, kemudian gaya yang terjadi pada M2. Di sini ada W2, kemudian di sini ada tegangan tali 2, jadi T2. Jadi ini yang terjadi pada M2. Dan pada katrol gayanya adalah gaya tegangan tali, di sini T1 dan di sini T2. Karena katrolnya memiliki massa. Kemudian kita tinjau satu persatu bendanya yang memiliki massa, yaitu di sini kita tinjau katrolnya terlebih dahulu. Jadi ini katrolnya. Benda ini bergerak karena di sini licin. Jadi walaupun beratnya adalah lebih berat dari M2, M1 ini lebih berat dari M2, karena lantainya licin, maka akan bergerak ke kanan. Kemudian katrolnya akan berputar ke sini, ke bawah, dan M2 bergerak ke bawah. Karena lantainya ini licin. Jadi arah pergerakannya ke sini. Di katrol ini ada T1 di sini, dan di sini ada T2. Dan ini jari-jarinya. Arah pergerakan katrol ini yaitu berputar ke sini, yaitu ke T2. Maka karena geraknya adalah berputar, maka memakai hukum 2 Newton rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa. Di sini sigma torsinya adalah gaya dikali dengan jaraknya. Di sini adalah gaya tegangan tali, jadi gaya tegangan tali dikali dengan jari-jarinya. Karena pusat torsinya adalah di pusat silinder pejal ini. Jadi torsinya yang searah dengan arah gerak adalah T2, maka yang positif adalah T2, jadi T2 dikali dengan R, kemudian negatif T1, T1-nya berlawanan arah dengan arah gerak, jadi T1 dikali R, sama dengan inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat dikali dengan alfa. Ini adalah percepatan sudut. Rumus percepatan sudut adalah A per R. Jadi percepatan dibagi dengan jari-jarinya. Jadi R-nya ini bisa dicoret 1. Jadi di sini tinggal R1. Maka di sini T2 dikurangi T1. Jadi di sini dalam kurung, karena R-nya sama, kita keluarkan. Jadi R sama dengan setengah mr dikali dengan A. Maka R-nya bisa dicoret. Jadi didapatkan persamaan T2 dikurangi T1 sama dengan setengah dikali dengan M besarnya ini nilainya 3. Jadi dikali dengan 3 dikali dengan A-nya kita cari, jadi A. Jadi dapatkan T2 dikurangi T1 sama dengan 3 dibagi 2 adalah 1,5, jadi 1,5 A. Jadi ini persamaan dari katrolnya. Kemudian kita tinjau benda 1.
Jadi di sini benda 1 yaitu M1. Jadi di M1 ini di lantai. Jadi ada gaya berat W1 dan ada gaya normal N. Kemudian di sini ada tegangan tali T1. Jadi karena di sini lantainya licin, maka gaya normalnya kita tidak cari. Maka dalam tinjauan sumbu Y jadi tidak dihitung. Maka yang dihitung adalah dalam sumbu X, maka di sini sigma Fx sama dengan, karena bergerak ke kanan, jadi maka di sini M dikali dengan A. Jadi M dikali dengan A ini merupakan hukum 2 Newton. Sigma Fx adalah jumlah gaya pada sumbu X, yaitu T1. Karena searah dengan arah gerak jadi positif, jadi T1 sama dengan M1 dikali dengan A. Jadi T1 sama dengan M1-nya adalah ini 6 kg, jadi 6 dikali A. Jadi T1 sama dengan 6A. Kemudian kita tinjau benda yang kedua. Jadi ini M2-nya. M2-nya ada gaya berat W2 dan ada gaya T2. Jadi tegangan tali 2. Karena ini geraknya adalah ke bawah, jadi memakai hukum 2 Newton, yaitu sigma Fy, karena pergerakannya adalah searah dengan sumbu Y, jadi sama dengan M dikali A. Di sini sigma Fy adalah yang positif adalah W2, jadi di sini W2 karena searah dengan arah geraknya dikurangi T2 sama dengan M2 dikali dengan A. W ini adalah gaya berat, rumus gaya berat adalah M dikali G, maka M2 dikali dengan G dikurangi T2 sama dengan M2 ini adalah 3, jadi 3 dikali dengan A. Jadi di sini M2-nya 3 dikali dengan G-nya ini ada percepatan gravitasi yaitu 10, jadi dikali 10 min T2 sama dengan 3A. Jadi di sini 30. Jadi 30, T2-nya kita keluarkan di sini jadi positif. Jadi ini kita tukar di sini jadi min 3A sama dengan T2. Ini persamaannya, jadi bisa dibalik, jadi T2 sama dengan 30 dikurangi 3A. Jadi didapatkan T1-nya adalah 6A dan T2-nya adalah 30 min 3A. Maka kita masukkan ke persamaan ini, karena diketahui T1-nya ini, T2-nya ini. Jadi T2 30 min 3A, kemudian dikurangi T1-nya adalah 6A, sama dengan 1,5 A. Jadi di sini 30 dikurangi 3A dikurangi 6A sama dengan 1,5 A. Maka didapatkan 30 ini min 3A tambah 6A adalah min 9A sama dengan 1,5 A. Jadi di sini 30 sama dengan 1,5A. Min 9A-nya kita pindahkan ke sini, jadi ditambah dengan 9A, jadi positif. Maka 30 sama dengan 10,5A. Jadi A sama dengan 30 per 10,5. Jadi ini A-nya. Jadi ini ada desimal, maka kita hilangkan desimalnya, jadi dikali 10. Jadi dikali 10, 300 per 105. Jadi 300 dibagi 105. Jadi di sini kita sederhanakan. Jadi disederhanakan sama dengan 20 per 7. Jadi dibagi dengan 15. Jadi 300 dibagi 15 adalah 20, 105 dibagi 15 adalah 7. Jadi ini percepatannya adalah 20 per 7 meter per second kuadrat. Atau di sini 20 dibagi 7 adalah 2,8 meter per second kuadrat. Jadi ini hasilnya. Ini jawabannya untuk soal ini. Kemudian soal yang berikutnya, dua benda masing-masing bermasa M1 sama dengan 4 kg dan M2 sama dengan 4 kg dihubungkan dengan katrol yang bermasa 4 kg seperti tampak pada gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya. Jika permukaan bidang AB licin, tentukan percepatan benda M1 dan M2. Katrolnya dianggap silinder pejal. Jadi di sini yang diketahuinya adalah M1 sama dengan 4 kg, kemudian M2 sama dengan 4
kg, dan massa katrolnya yaitu M besar sama dengan 4 kg. Yang ditanyakan adalah percepatannya, yaitu A sama dengan berapa. Jadi untuk menjawab soal ini kita gambarkan arah-arah gayanya. Jadi di M1 ini ada arah gaya berat, yaitu W1 di sini. Dan W1 ini kita proyeksikan menjadi W1 cos 30. Kemudian di sini ada gaya berat juga, jadi W1 sin 30 derajat. Kemudian di sini ada gaya normalnya. Dan di sini ada gaya tegangan tali T1. Ini kemudian dari M2 ada gaya berat M2-nya yaitu W2, dan di sini ada gaya tegangan tali T2. Jadi ini gaya-gaya pada benda M1 dan M2, dan di sini ada gaya katrol. Jadi gaya katrol ini ada gaya T1 dan di sini ada gaya T2. Karena katrolnya memiliki massa. Jadi kita tinjau satu persatu bendanya. Yang pertama adalah kita tinjau katrolnya. Jadi ini katrolnya. Ini ada gaya T1-nya di sini, dan di sini ada gaya T2-nya. Dan arah geraknya, karena di sini adalah licin, dan M2 ini massanya sama dengan M1, karena di sini licin, maka akan bergerak ke arah M2, jadi arahnya ke sini, ke bawah. Kemudian di sini arahnya naik ke atas, dan di sini perputarannya ke sini. Jadi arah katrol ini berputar ke T2. Maka karena arahnya berputar, kita gunakan hukum 2 Newton gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa. Inersia ini adalah gaya dikali dengan jaraknya. Jadi jaraknya adalah R. Di sini R-nya tidak diketahui. Maka yang positif adalah T2. Jadi T2 dikali R dikurangi dengan T1 dikali dengan R sama dengan inersia di sini adalah silinder pejal. Silinder pejal yaitu momen inersianya adalah setengah M R kuadrat. Kemudian alfa ini adalah percepatan sudut. Rumus percepatan sudut ini adalah A per R. Maka di sini R-nya bisa dicoret 1. Jadi di sini T2 min T1, R-nya ini sama nilainya. Jadi di sini R sama dengan setengah M. Di sini tinggal R-nya 1, jadi R dikali A. Ini habis, jadi R-nya bisa dicoret di sini. Maka didapatkan T2 min T1 sama dengan setengah. M besarnya ini adalah 4, jadi dikali 4 dikali dengan A. Maka didapatkan T2 min T1 sama dengan setengah kali 4 adalah 2, jadi 2A. Ini dapat persamaan dari katrolnya. Kemudian kita tinjau benda satunya, yaitu di sini, di bidang miring. Di sini ada M1 bendanya, dan di sini ada T1. Kemudian di sini ada W, kemudian di sini ada ini W1, jadi W1 cos 30 karena tetanya 30 derajat, dan di sini W1 sin 30 derajat. Di sini ada gaya normalnya. Ini benda satunya. Kita tinjau arahnya yaitu ini, arahnya ke atas. Jadi menggunakan hukum 2 Newton yaitu sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Jadi Fy-nya kita tidak hitung karena lantainya adalah licin, jadi gaya normalnya tidak kita cari. Maka yang dicari adalah pada subu X saja, yaitu ini sejajar dengan bidang miringnya. Jadi yang positif adalah T1-nya, jadi T1 min W sin 30 derajat sama dengan M1 dikali A. Maka di sini T1 min W-nya adalah W1, jadi M1 dikali dengan G, kemudian sin 30, jadi dikali dengan sin 30 derajat, sama dengan M1-nya besarnya adalah 4, jadi 4A. Maka di sini T1 min M1-nya adalah 4, jadi 4 dikali 10, dikali dengan sin 30 adalah setengah, sama dengan 4A. Jadi di sini didapatkan T1 sama dengan 4A. Ini negatif, kita pindahkan ke sini jadi positif. Jadi 4 dikali 10 adalah 40, dibagi 2 adalah 20. Jadi positif
20. Jadi ini persamaan dari M1-nya, yaitu T1 sama dengan 4A plus 20. Kemudian kita tinjau M2-nya. Jadi M2 arahnya adalah ke bawah. Jadi di sini W2 dan di sini T2 arahnya ke bawah. Jadi ini memakai sigma Fy sama dengan M dikali A. Ini hukum 2 Newton karena searah dengan sumbu Y, jadi sigma Fy. Jadi yang positif adalah W2-nya. Jadi W2 dikurangi dengan T2 sama dengan M2 dikali dengan A. W2-nya adalah M2 dikali G min T2 sama dengan M2-nya besarnya adalah 4. Jadi 4 dikali dengan A. Jadi di sini M2-nya adalah 4 dikali 10 min T2 sama dengan 4A. Jadi di sini 40. Di sini T2-nya kita tukar dengan 4A, jadi min 4A sama dengan T2. Jadi T2-nya pindah ke sini jadi positif. Jadi T2 sama dengan 40 min 4A. Jadi ini persamaan yang diperoleh dari M2. Jadi T1 dan T2-nya sudah didapatkan. Maka kita masukkan ke sini. T2-nya yaitu 40 min 4A. Kemudian dikurangi dengan T1-nya 4A plus 20 sama dengan 2A. Kita buka kurungnya, jadi 40 min 4A. Di sini minus, jadi min 4A. Min dan plus jadi minus, jadi min 20 sama dengan 2A. Jadi ini min 4A adalah min 8A. 40 dikurangi 20 adalah 20, jadi 20 min 8A sama dengan 2A. Jadi 20 sama dengan 2A. 8A-nya pindahkan ke sini jadi positif, jadi plus 8A. Jadi di sini sudah sama A dan A, jadi 20 sama dengan 10A. Maka A sama dengan 20 dibagi dengan 10. Jadi hasilnya sama dengan 2. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi percepatannya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ini jawabannya untuk soal ini. Demikian pembahasan mengenai dinamika rotasi.